طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. إغفار أشهد أن لا إله إلا الله إنه كان غنيا حميدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali bermajlis kailah di tempat yang mulia Masjid BSI Mandiri dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita yang akan berpengaruh pada kehidupan dunia kita, juga akan sangat berpengaruh dalam kehidupan akhirat kita. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang kita jalankan berusaha untuk mengikuti dan merujuk kepada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan tafsir Al-Quran. Tafsirnya tafsir kisah-kisah Al-Quran, yaitu dari kisahnya para nabi utusan Allah. Hari ini yang kita bahas adalah kisahnya Nabi Ilyas alaihi salam. Tentu kita awali dari siapa Nabi Ilyas yang dimaksud oleh Al-Quran dalam cerita-ceritanya. Nabi Ilyas bernama Ilyas bin Yasin bin Panhas bin Ilzar bin Harun. Beliau masih bergaris keturunan kepada Nabi Harun alaihi salam. Beliau diutus kepada kaum namanya Ba'labak. Kaum tersebut tinggalnya di sebelah barat Damaskus, dan mereka adalah disebut Bani Israel. Kenapa disebut Ba'labak atau Ba'al atau Ba'la? Karena mereka menyembah berhala yang mereka namakan dengan nama Ba'al atau Ba'la. Allah mengabadikan tentang kerasulan Nabi Ilyas di surat As-Saffat 123, 124, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sungguh Ilyas termasuk salah seorang dari para rasul. Jadi Ilyas yang dimaksud dalam cerita kita, Ilyas yang salah satu dari utusan Allah. Karenanya seorang utusan pasti berpesan kepada kaumnya. Di sini beliau berpesan, ala tattaqun. Pesannya cuma satu, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah. Sebenarnya pesan takwa adalah pesan yang singkat, tapi maknanya amat sangat mendalam. Karenanya dalam sholat Jumat di antara rukun khutbah adalah pesan takwa. Ketika khatib menyampaikan ittaqullah, sudah selesai. Itu pesan takwa. Dan pesan takwa tentu ringkas secara pesannya, tapi implementasinya amat sangat luas. Penegasan dari Allah, wa inna Ilyasa, bahwa beliau itu bukan satu-satunya, tapi beliau adalah termasuk salah seorang dari utusan Allah, untuk mengingatkan bahwa sebelumnya ada nabi dan nanti setelahnya pun ada rasul, kecuali Allah menutup bahwa Nabi Ilyas adalah nabi terakhir. Tapi tidak ada ungkapan demikian, maka penegasannya beliau salah seorang utusan Allah, dan tugas semua rasul sama, sehingga dikatakan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-anbiya ikhwatun li'allat. Nabi semuanya itu bersaudara dari keturunan satu ayah, tapi dengan ibu yang berbeda. Maksudnya adalah mereka semuanya sama, utusan Allah, dengan berbagai keadaan, kelebihan, dan keutamaan yang berbeda-beda. Tetap status mereka adalah nabi atau utusan Allah. Atau kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini sebagai isyarat saja hadis ini, bahwa semua
nabi sama secara akidahnya, tauhid. Yang beda adalah syariatnya. Para nabi saja berbeda syariat-syariatnya, apalagi kita yang yang menganut para nabi. Kalau berbeda syariat itu tidak menunjukkan perbedaan pada prinsip. Syariat tidak prinsip. Yang prinsip adalah tauhidullah. Ya, maka Nabi Adam beda syariatnya, saat itu masih boleh nikah antar saudara kandung. Nabi berikutnya pun beda karena memang syariatnya berbeda, tapi semuanya alla ta'budu illallah. Apalagi kita di sekarang ini tentu semua yang dijalankan oleh setiap kita mungkin berbeda, tapi semangatnya adalah tauhidullah. Nabi Ilyas diutus sekitar tahun 870 sebelum Masehi, atau diperkirakan antara 910 sampai 850 sebelum Masehi. Nama kaumnya adalah Ba'labah. Itu berasal atau karena ada berhala yang disembah dan namanya Ba'la atau Ba'al, maka mereka pun menamakan dirinya dengan Ba'labah. Artinya kaum yang dinisbahkan kepada satu berhala namanya Ba'al. Dan Ba'al itu patung yang terbuat dari emas. Disitulah Allah mengabadikan atad'auna Ba'la. Kenapa kalian atau pantaskah kalian menyembah Ba'al, sedangkan kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah. Allaha rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Maka ayatnya dalam bentuk perbandingan. Kalian menyembah Ba'al, di mana Ba'al itu kalian buat dari emas, sedangkan yang mencipta kalian itu adalah Allah yang Maha Pencipta. Bahkan Allah lah yang mencipta semua nenek moyang kalian. Maka ahsanal khaliqin itu menjadi ciri dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, manusia diminta hanya mengikuti ahsanal khaliqin, yaitu Allah, zat yang paling baik ciptaannya. Wallahu a'lam. Itulah perbandingan yang dibuat di surat As-Saffat 125 126. Ada yang menarik dari Nabi Ilyas, bahwa beliau berada di persembunyian karena selalu dicari oleh raja dan kaumnya Bani Israel, sehingga terpaksalah beliau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat beliau melakukan perjalanan untuk berpindah bersembunyi, ada rumah yang sangat terpencil. Di dalam rumah itu ada seorang perempuan tua. Nabi Ilyas minta izin untuk bersembunyi karena sudah tidak ada tempat lagi yang layak dijadikan tempat persembunyiannya. Ternyata di dalam rumah ada seorang laki-laki yang sedang sakit parah. Disitulah Nabi Ilyas berdoa untuk kesembuhannya, dan beliau akhirnya disembuhkan oleh Allah. Sebagai ungkapan terima kasihnya, beliau kemudian meminta diizinkan bersembunyi. Akhirnya anggota keluarga yang sembuh, kemudian beliau ternyata adalah Nabi Ilyas, yang nanti beliau adalah menjadi nabi setelah Nabi Ilyas. Berarti sebenarnya skenario Allah menginginkan bahwa nanti Nabi Ilyas menyembuhkan Nabi Ilyas, dan nanti Nabi Ilyas belajar dari Nabi Ilyas, dan setelah Nabi Ilyas selesai, maka Allah gantikan beliau dengan Nabi Ilyas alaihi wassalam. Itulah pertemuan Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyas di sebuah rumah. Pemiliknya adalah seorang perempuan yang sudah lanjut usia. Akhir dari kaum Nabi Ilyas, mereka tetap mendustakan Nabi Ilyas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut fa innahum lamuhdarun, mereka nanti akan diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir semua kaumnya Nabi, hampir semuanya atau semuanya tidak beriman kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka, atau selalu ada di antara yang mengimani nabi yang mendustakan nabi, atau sebaliknya
Selalu ada di antara yang mendustakan Nabi, yang mengimani Nabi. Hanya persentasenya berbeda-beda antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Kita diingatkan dengan sebuah riwayat nanti di dalam kehidupan akhirat, masing-masing Nabi itu akan berada di barisan paling depan dan semua umatnya akan berkumpul di belakang nabi-nabi mereka. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada nabi yang pengikutnya cuma satu, berarti berbaris hanya dengan pengikutnya yang seorang tadi. Ada nabi yang dengan 2 pengikutnya, 3 pengikutnya, 10 pengikutnya. Dan ternyata nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di belakang beliau adalah barisan umat yang sangat banyak, karena beliaulah atau Nabi Muhammad lah umatnya terbanyak, umatnya juga terbanyak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung sebetulnya, dan kita layak bersyukur menjadi umatnya Rasul. Meskipun ada yang mendustakan, tetap jumlah umat Rasul lebih besar. Yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad juga paling besar. Itulah keagungan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dibuatlah kaidah, berdasarkan setiap nabi ada yang mendustakannya, meskipun ada yang mengimaninya. Maka seorang yang mendustakan seorang nabi itu hakikatnya mendustakan semuanya. Maka kita mengimani semua nabi dan rasul, meskipun kita tidak tahu semua nabi dan rasul, tapi wajib beriman kepada semua nabi utusan Allah. Kalau kata beriman berarti tidak boleh mendustakan. Karenanya jika ada yang mendustakan seorang nabi, nabi siapapun, itu hakikatnya mendustakan semua nabi-nabi utusan Allah. Kaidah itu untuk menunjukkan bahwa semua nabi sama di sisi Allah, semua nabi adalah utusan Allah. Meskipun ada yang mendustakannya, tetap jika ada yang mendustakan seorang nabi, maka digeneralisir, dia telah mendustakan semua nabi utusan Allah, illa ibadallah al-mukhlasin. Tadi 127-nya fakadzabuhu fa innahum lamuhdur. Sayang, mereka mendustakan Nabi Ilyas, maka mereka akan dibawa ke neraka. Illa ibadallah al-mukhlasin. Kita sering mendengar mukhlisin dan jarang kita mendengar mukhlasin. Di surat As-Saffat ayat 128 Allah menyebutnya illa ibadallahil mukhlasin. Tentu berbeda antara mukhlasin dengan mukhlisin. Kalau sama maka tidak perlu ada penyebutan mukhlasin. Al-mukhlisin itu adalah orang yang berusaha untuk ikhlas. Tapi kalau al-mukhlasin adalah orang yang disucikan atau diikhlaskan oleh Allah. Maka mukhlasin lebih tinggi dari mukhlisin. Untuk kita mukhlishina lahuddin, karena kita sedang belajar ikhlas. Untuk para nabi adalah mukhlasin, karena mereka tingkatan paling tinggi dari siapapun yang ikhlas dalam semua aspeknya. Itulah kenapa Allah mengingatkan tentang illa ibadallahil mukhlasin. Jadi kita itu sedang menjalankan segalanya dengan ikhlas, maka kita disebut mukhlis. Pada suatu saat ketika keikhlasan sudah baik, Allah lah yang akan mengikhlaskan kita. Bahkan saya pernah dialog dengan kiai saya dahulu. Kata beliau, ikhlas itu nggak bisa dicari, nggak bisa diusahakan. Tapi ikhlas itu dijalankan aja. Nanti kamu ikhlas sendiri. Ternyata betul. Awalnya kita belajar ikhlas, tapi tidak menemukan ikhlas. Tapi kita jalankan saja semuanya. Lama-lama kita akan mendapatkan keikhlasan dari Allah. Sholat. Kalau kita nyari, ya Allah, aku ingin ikhlas dalam sholat ini, sulit. Ya udah, aku sholat ya Allah karena Engkau.
lama-lama Allah akan turunkan keikhlasan dalam ibadah sholat kita. Misalnya kata beliau, ketika kita bekerja, kita tidak mencari keikhlasan karena sulit. Ya Allah, aku bekerja karena Engkau. Dan dengan terus-menerus kita sungguh-sungguh bekerja, terus-menerus kita dilatih keikhlasan dalam bekerja, lama-lama Allah akan hadirkan keikhlasan. Wallahu a'lam. Itulah catatan penting dari illa ibadallah al-mukhlasin. Dan ini mengisyaratkan selalu ada orang baik di tengah orang-orang yang durhaka. Sampai di dalam hadis diingatkan oleh Nabi, senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan kebenaran. Allahu a'lam. Itulah keadaan kaum dari Nabi Ilyas alaihi salam. Dan Allah jadikan mereka semuanya wa tarakna alaihi fil akhirin. Allah abadikan kisah Nabi Ilyas. Allah puji Nabi Ilyas untuk orang-orang yang datang kemudian. Untuk kita semuanya Allah abadikan kisah Nabi Ilyas, dan kita adalah al-akhirin. Dalam riwayat bahwa kaum Bani Israel terus berusaha membunuh, bahkan mengusir Nabi Ilyas. Terpaksa beliau meninggalkan perkampungan, nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai beliau mencari sebuah gua. Beliau berada di dalamnya bersembunyi. Kemudian ada burung gagak yang selalu memberikan makanan untuk dimakan oleh Nabi Ilyas. Namun tiba-tiba terjadi bencana yang sangat dahsyat kepada kaum Bani Israel, yaitu kekeringan. Banyak penduduk negeri yang satu persatu meninggal dunia. Bahkan binatang pun banyak yang menjadi korban. Bani Israel meyakini bencana ini adalah karena Baal sedang murka dengan Nabi Ilyas. Maka beliau pun mencari Nabi Ilyas. Bani Israel bersama raja sepakat untuk mencari Nabi Ilyas dan mengusirnya. Alasannya, bencana ini karena ada Nabi Ilyas. Baal sedang marah. Karena marah terhadap Nabi Ilyas, kemarahan beliau adalah dengan adanya bencana kekeringan. Berbondong-bondong mereka mencari Nabi Ilyas, sampai kemudian Nabi Ilyas ditemukan oleh mereka. Namun pada akhirnya mereka malah meminta Nabi Ilyas membantu agar penderitaan itu segera sirna dari mereka. Setelah mencari cukup lama, akhirnya ditemukan Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyas sedang bersama Nabi Ilyas. Akhirnya mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan kemarau yang panjang. Kaum Bani Israel berjanji, kami akan beriman dan mentaati perintah Allah kalau engkau berkenan untuk memohon kepada Allah, kemarau panjang ini segera Allah turunkan hujan untuknya. Mereka pun menghancurkan semua berhala, beramai-ramai. Mereka yakin dengan demikian bencana ini akan segera berakhir. Melihat penderitaan itu, Nabi Ilyas meluluh dan tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Tak lama kemudian hujan turun membasahi semua kota Baklava. Tanaman mulai tumbuh, binatang pun mulai mengeluarkan hasilnya, dan sekian banyak mereka hidup dalam kehidupan kembali makmur dan sejahtera. Namun beberapa tahun kemudian Bani Israel kembali kepada kebiasaan mereka, mengingkari janji dan menyembah berhala kembali, dan mereka melakukan maksiat. Akhirnya Nabi Ilyas pun berdoa agar kaum Bani Israel mendapatkan azab Allah, dan Allah timpakan azab kepada mereka. Salamun ala Ilyasin inna kadzalika najzil muhsinin. Ditutup dengan surat As-Saffat 130-131. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan selamat kepada Nabi Ilyas, sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang selalu berbuat baik. Hasil dari kesabaran dan kebaikannya, maka Allah menganugerahkan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Ilyas, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beliau dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan akhiratnya. Ada Ilyas, tapi juga ada Ilyasin.
Banyak pendapat para ulama, ada yang mengatakan Ilyas dan Ilyasin sama saja. Sebagaimana Tursina wa Turisinin. Kalau ada tambahan itu adalah dari bahasa Ajam, bahasa asing kepada bahasa Arab. Namun ada juga qori yang membaca salamun ala ali Yasin. Karena Ali Yasin berarti keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Al-Mufassal dikatakan kami menjadikan Nabi Ilyas sanjungan kepada yang baik bagi umat-umat setelahnya, dan itu penghormatan dari Allah. Sebagaimana kami membalas Nabi Ilyas dengan balasan yang baik atas ketaatannya, kami pula akan membalas orang-orang yang berbuat baik di antara hamba-hamba Allah yang beriman, yang mengikhlaskan dirinya dan mengamalkan sesuai dengan tuntunannya. Itulah akhir dari kisahnya Nabi Ilyas. Kaumnya yang durhaka Allah azab kembali dengan kekeringan, namun kemudian Nabi Ilyas Allah selamatkan lebih dahulu bersama orang-orang beriman, dan Allah angkat derajat Nabi Ilyas alaihissalam. Salamun ala Ilyasin. Mudah-mudahan kita juga mengambil hikmah dan pelajaran dari kisahnya Nabi Ilyas, kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan yang mencapai derajat al-mukhlasin. Tidak hanya al-mukhlisin, tapi ikhlas itu tidak perlu dicari, tapi ikhlas kita jalankan. Insya Allah, Allah lah yang akan menganugerahkan keikhlasan di dalam semua aspek amal soleh yang kita jalankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, catatan ringkas tentang kisahnya Nabi Ilyas di dalam ayat-ayat Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Masih ada waktu jika ada yang mau disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Dr. Atabi MA yang telah menyampaikan kajian tentang kisah Ibrahim Nabi Ilyas alaihissalam. Langsung saja, masih ada waktu yang ingin bertanya. Silakan, ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita lihat di internet kan ada beberapa nabi yang masih hidup kabarnya, termasuk dengan Nabi Ilyas. Mungkin bisa diterangkan lebih jelas. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah tadi yang bertanya menyampaikan kalau kita baca di internet, padahal kita tahu internet atau media sosial tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Kita percaya kalau memang yang mengabadikannya adalah orang-orang yang dipercaya. Kita tidak percaya kalau yang mengabadikannya orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Ketentuan umum, semua manusia pasti mati. Itu ketentuan umum yang berlaku termasuk kepada para nabi. Sampai ada cerita yang sangat menarik dari seorang Umar bin Al-Khattab yang tidak percaya Nabi Muhammad sudah wafat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Allah turunkan surat Ali Imran tersebut, dan barulah Umar menyadari bahwa nabinya yang ia sangat cintai memang sudah meninggal dunia. Meskipun nabi, dia tetap manusia biasa. Hanya ada satu saja nabi yang firm menurut ayat Al-Quran yang masih hidup. Itu saja masih diperdebatkan oleh para ulama. Hidupnya itu bagaimana? Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Karena Allah menyebutnya juga bahwa beliau berrafa'ahullah, diangkat. Ketika diangkat itu ada yang mengatakan sudah diwafatkan oleh Allah, ada yang mengatakan belum diwafatkan. Berarti kalau belum, maka kita katakan itu termasuk kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Khidir sudah wafat menurut mayoritas, termasuk Nabi Ilyas juga sudah wafat menurut mayoritas para ulama, karena tidak ditemukan ayat Quran atau hadis yang mengatakan beliau masih hidup. Tapi kita menemukan hanya seorang nabi, yaitu Nabi Isa.
berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dengan dua pemahaman. Nabi Isa masih hidup, Nabi Isa sudah wafat. Ketika disebut Nabi Isa sudah wafat, bagaimana nanti turunnya? Allah hidupkan kembali, dan itu amat sangat mudah bagi Allah. Tapi kalau beliau masih hidup, berarti berada di alam yang kita tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Disitulah ketetapan dulu yang kita bahas. Semua manusia termasuk Nabi sudah meninggal dunia. Bahkan Nabi yang paling utama, Nabi Muhammad pun sudah meninggal dunia, sudah wafat. Sehingga Nabi Ilyas pun sudah wafat. Memang ada beberapa kalau kita baca, kata Nabi Khidir masih hidup, Nabi Ilyas masih hidup. Kita katakan wallahu a'lam. Karena dengan mengatakan masih hidup, kita perlu dalil. Dan dalilnya dalil dari Al-Quran. Karena yang paling tahu tentang Nabi atau manusia hanya Allah. Dan Allah tidak mengabadikan di dalam Al-Quran siapa-siapa yang masih hidup. Sehingga kita katakan lebih baik wallahu a'lam bishawab. Yang kita yakini semua manusia yang sudah mendahulu kita sudah wafat, termasuk Nabi Muhammad, kecuali satu Nabi, itu pun diperdebatkan keadaannya, Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah. Ada satu lagi mungkin? Ya, silakan. Ya, sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas materinya. Saya mau bertanya, kita ketahui ada beberapa nabi di Bani Israel itu yang dibunuh ya Ustaz oleh Bani Israel. Nah, pertanyaan pertama dari saya, apakah Nabi Ilyas termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel? Kemudian yang kedua, sebenarnya Nabi Ilyas ini apakah ayahnya Nabi Ilyas Ustaz? Atau dia gurunya, atau memang Nabi Ilyas ini risalahnya diteruskan oleh Nabi Ilyas gitu, agar tidak bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nabi itu ada yang dilanjutkan oleh putranya, tapi mayoritas Nabi tidak dilanjutkan oleh putranya. Karena hak kenabian adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memilih berdasarkan keturunan, tapi Allah memilih sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ilyas bukan putranya Nabi Ilyas, tapi Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Adam putranya tidak ada yang jadi Nabi pula. Itulah ketetapan Allah tentang hak kenabian yang hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. 360 nabi dibunuh oleh Bani Israel kaumnya. Alhamdulillah Nabi Ilyas tidak termasuk yang dibunuh. Karena ketika akan dibunuh, mereka malah meminta agar Nabi Ilyas membantu soal kekeringan mereka, bencana kekeringan yang menimpa mereka. Memang awalnya mau dibunuh. Awalnya mereka menduga kekeringan bencana itu karena ada Nabi Ilyas yang murka Baalnya. Baal murka, Nabi Ilyas harus keluar. Tapi setelah Nabi Ilyas keluar, tetap saja bencana itu terjadi. Akhirnya mereka mencari Nabi Ilyas. Ketika ditemukan, mereka katakan, kami akan beriman kepada Allah. Syaratnya engkau minta sama Tuhanmu agar kekeringan ini segera selesai dan Allah turunkan hujan. Nabi Ilyas melihat penderitaan mereka yang sudah sangat berat. Nabi Ilyas berdoa dan Allah turunkan hujan. Namun sayang, setelah turun hujan, mereka kembali melakukan pendurhakan kepada Allah. Dan Nabi Ilyas dibantu oleh Nabi Ilyasa selamat dari upaya pembunuhan masyarakat Bani Israel. Itulah keadaan nabi-nabi yang dibunuh, diantaranya Nabi Zakaria alaihissalam. Saat masuk ke dalam pohon, mereka kemudian dibantu oleh setan untuk memberitahu bahwa di pohon itu ada Nabi Zakaria alaihissalam. Digergajilah pohon itu dan Nabi Zakaria pun akhirnya mereka bunuh. Dan beberapa nabi yang lain tidak disebutkan namanya oleh para ulama.
Dan ini rujukannya dari kitab tafsir Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya fil Quran, kisahnya para nabi-nabi Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang terjadi pada Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyas adalah penerus dari Nabi Ilyas. Tadi Nabi Ilyas sakit, dibantu oleh Nabi Ilyas. Waktu itu Nabi Ilyas belum jadi nabi. Ya, Nabi Ilyas membantu, mendoakan, setelah itu mengajarkan, dan Allah memilih Ilyas menjadi nabi untuk membantu Nabi Ilyas alaihissalam. Seperti Nabi Harun, Allah utus menjadi nabi untuk membantu Nabi Musa alaihissalam. Itulah keadaan satu nabi dengan nabi yang lain. Jika mereka satu masa, pasti mereka saling membantu. Namun jika tidak satu masa, maka berarti nabi tersebut melanjutkan atau menggantikan kenabian yang ditinggalkan oleh nabi sebelumnya. Insya Allah demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih pada semua pengurusnya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Saya kembalikan dulu ke Pak Sodri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.